Nah, jadi Pak Tom ini adalah catatan-catatan Pak Tom, tulisan Pak Tom selama di dalam rutan yang mana ini Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi perspektif Bapak ketika menjalani proses hukum itu, Pak. Kenapa Bapak memilih untuk terus menulis ini dan juga kenapa merasa penting untuk menginformasikan ini kepada masyarakat? Iya. Saya kira kita sekarang udah hidup di era digital ya, di mana kita mengandalkan baik berita dari media, ya, media tradisional maupun media non-tradisional. Tapi kan biasa kita juga berkomunikasi langsung dengan publik ya, melalui media sosial. Tentunya di dalam penjara tidak diperbolehkan pegang barang elektronik seperti laptop, iPad. Ya, sempat ada sedikit kejadian laptop dan iPad saya sempat disita. Yeah. Tapi nggak masalah, dari zaman SMP SMA saya udah terbiasa nyatet. Mencatat dan juga menulis, Pak. Ya, menulis. Jadi ya ini cuman kasih lihat aja, ini postingan-postingan yang Instagram. Jadi saya tulis tangan, kemudian ada amplop seperti ini, ya kan? Masukin ke amplop plastik, saya berikan ke pengacara saya untuk diteruskan ke admin akun media sosial saya untuk diposting. Tapi Bapak tahu nggak ketika ini diposting itu reaksi di masyarakat juga bermacam-macam? Dikit-dikit tahu karena kami kan sebagai tahanan diperbolehkan kunjungan Senin, Rabu, Jumat di Kejari Jaksel ya. Senin sampai Kamis di Cipinang. Jadi istri pengacara suka kasih lihat tim saya cetak, karena juga tidak boleh bawa masuk HP saat berkunjung. Jadi seringkali bawa cetakan-cetakan, komen-komen dari netizen ya, menanggapi postingan saya. Jadi ya lumayan sadar. Kalau saya lihat dari tulisan Bapak ini kan berarti ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan cara berpikir yang jernih. Nah, untuk bisa menjaga Bapak tetap waras di dalam sana, Bapak ngapain, Pak? Kalau saya sih yang utama itu olahraga. Ya, itu mempengaruhi semua aspek hidup saya yang lain ya. Kalau saya nggak olahraga, susah tidur. Ya, kalau nggak olahraga, nafsu makan nggak ada. Ya. Jadi itu yang utama, olahraga. Terus bagi saya sih membaca dan menulis itu sangat membantu ya. Jadi kita tidak terjebak hanya pada pikiran diri sendiri, tapi juga membaca pikiran orang lain. Ya kan? Terus menulis itu kayak curhat. Mungkin yang milenial atau Gen Z kenalnya sebagai praktik journaling ya, journaling seperti diary apa ya bahasa Indonesianya? Buku harian? Buku harian ya. Jadi terbukti ampuh itu untuk mengurangi stres atau menjernihkan pikirannya. Jadi seperti curhat tapi pada diri sendiri secara tertulis ya kepada buku harian. Oke, nah dalam proses itu Bapak sempat terbersit tidak ada penyesalan? Kenapa Bapak pada akhirnya harus menjalani masa seperti ini? Sebagai manusia pasti kita bertanya-tanya ya, dan pasti juga down dari waktu ke waktu. Nggak mungkin kita nggak down ya dalam peristiwa seperti itu di penjara gitu ya. Tapi secara umum ya seperti saya pernah sampaikan di kesempatan lain ya, dari awal saya memilih berseberangan dengan penguasa. Saya sangat mengetahui bahwa ada risiko dikasuskan dan dipenjarakan, ya kan. Terus lagi pula juga syukur dari pengalaman kampanye atau pengalaman sebagai menteri gitu ya, kan sempat keliling ke daerah-daerah ya. Dan sesederhana apapun penjara saya, apalagi di Jakarta ya, sadar betul bahwa banyakkan masyarakat kita hidup dalam kondisi yang lebih sederhana lagi, ya lebih tanpa sarana lagi. Di luar Jawa atau di Jawa pun masih banyak kemiskinan kan. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya nggak boleh cengeng, ya kan, karena
hidup saya ini masih relatif baik dibandingkan dengan banyak sekali kalangan lainnya. Ya, sekarang kan sudah menerima abolisi. Nah, saya jadi ingat ketika mungkin pengacara Bapak pernah bilang kalau bentuknya amnesti mungkin ini tidak akan Bapak terima, tapi abolisi dapat diterima seperti itu. Memangnya Bapak pernah ditawari amnesti? Tidak. Karena kebetulan memang kami sudah mendaftarkan banding ke pengadilan tinggi. Ya. Dan dengan demikian, satu-satunya jalur hukum yang ada buat Presiden dan DPR adalah abolisi. Ya. Karena bedanya apa? Kalau amnesti itu kan pengampunan, ya. Memaafkan sebuah vonis, sebuah putusan yang memang berlaku, ya, sah dan berlaku, yaitu vonis bersalah, yang kemudian diampuni, diberikan pengampunan gitu ya, amnesti. Kalau abolisi, ya itu menghentikan semua proses hukum, ya, dan konsekuensi hukum, karena memang tidak ada perkara, tidak ada kasus, ya. Memang masih ada sedikit perdebatan antara beberapa kalangan, ya, mengenai persisnya makna abolisi, ya. Tapi dengan berbagai logika hukum, ya, yang paling konsisten, yang paling masuk akal, ya memang seperti disuarakan banyak publik, ya, dalam hal ini tidak ada kasus, ya, karena tidak ada niat jahat, tidak terima apa-apa, apakah itu uang, benda atau janji, dan kerugian negara sangat patut diragukan, ya. Kemungkinan besar tidak ada, hampir pasti tidak ada kerugian negara. Lantas kenapa divonis bersalah dengan hukuman penjara 4,5 tahun? Nah, jadi itu terang benderang, ya kan? Jadi lebih masuk akal bahwa abolisi ini sesuai suara rakyat, ya, yang menyimpulkan bahwa memang tidak ada kasus, ya, tidak ada perkara sebetulnya. Tidak ada kasus, tidak ada perkara, tapi pada kenyataannya saat ini masih ada 9 dari pihak korporat yang masih berjalan atau bergulir kasusnya. Nah, Bapak sebagai pihak yang menerima abolisi, merasa tidak bahwa untuk hal ini terhadap mereka itu keadilan masih belum diterima atau ditegakkan? Saya kira itu otomatis, ya, atas dasar logika hukum, ya, karena mereka dikenakan 5 dakwaan, ya, saya dikenakan 7 dakwaan, dan 5 dakwaan mereka ada di dakwaan saya semua. Ya. Kemarin ini kesempatan mengkoreksi diri. Kemarin saya salah ngomong. Saya bilang 4 yang overlapping, ya, yang ada di dakwaan mereka dan dakwaan saya. Ternyata 5-5-nya, ya, 5-5-nya dakwaan mereka ada di 7 dakwaan saya. Nah, dengan 7 dakwaan saya digugurkan oleh abolisi, otomatis ya 5-5-nya dakwaan mereka juga gugur demi hukum, kan. Jadi kalau mau konsisten atas dasar logika hukum, ya otomatis perkara mereka juga gugur demi hukum. Oke. Pak Tom, ini kan untuk ukuran orang yang baru keluar dari rumah tahanan. Biasanya orang ingin berlibur, berkumpul dengan keluarga, tapi Pak Tom memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum. Kemarin Pak Tom sempat ke KY, Komisi Yudisial, kemudian juga sempat melaporkan ke Ombudsman. Nah, mengapa Pak Tom merasa harus menempuh semua jalur itu, padahal Pak Tom sudah mendapatkan abolisi? Iya, iya. Jadi itu juga semacam bentuk tanggung jawab, ya, saya sebagai profesional dan bahkan sekedar sebagai warga yang baik, ya. Kita tidak bisa melakukan yang namanya pembiaran, ya, atas sesuatu perilaku yang bahaya, ya. Jadi ibaratnya nih, ya, ibaratnya kita lagi jalan di malam hari, terus lewat sebuah toko, kita lihat kacanya pecah, ya kan, terus alarmnya berbunyi, terus di dalamnya barang berantakan, ya kan. Ya, kita sebagai warga yang baik punya kewajiban langsung panggil polisi, kan. Kita nggak bisa cuek, ya itu bukan urusan saya, kabur aja, kan. Kalau itu sikap warga, ya maling akan semakin berani, ya, karena budaya warga adalah tidak peduli terhadap potensi terjadinya perampokan, ya kan, ya tidak, ya malas melaporkan, ya. Saya kira sebagaimana diuraikan banyak kalangan publik, ya, putusan majelis hakim, ya, sangat-sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak konsisten dengan
fakta persidangan ya, dan sebagainya. Ya kita tidak bisa melakukan pembiaran, ya, kita harus tindak lanjut. Ya. Demikian juga dengan BPKP yang auditnya, mohon maaf, hemat saya sangat kacau balau, ya, apapun alasannya, ya, apapun yang menyebabkan audit BPKP itu sedemikian kacaunya, kita tidak bisa membiarkan, ya, karena itu kalau dibiarkan bisa banyak korban lain, ya, kalau standar akuntansi standar audit dibiarkan seperti itu. Tapi ini sudah langkah terakhir. Ya, ini sudah langkah terakhir. Tidak ada langkah lagi melaporkan pihak lain, ya, ke pengawas atau atasan lain. Ya. Saya juga ingin tutup babak, ya, dan membuka babak baru. Saya juga ingin move on. Saya kira cukuplah dengan gula untuk sementara ini. Masih banyak hal penting bahkan genting lainnya, ya, yang seyogianya kita utamakan. Ya. Kita mau tuntaskan proses di Komisi Yudisial, juga pelaporan para hakim ke atasannya, ya, di Mahkamah Agung, dan juga laporan BPKP ke Ombudsman. Tapi begitu itu sudah tuntas, kita juga mau move on. Kalau dengan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Pak Tom abolisi, apakah ada komunikasi setelah pemberian itu? Belum secara langsung. Ada melalui menterinya dengan penasihat hukum saya, bahkan sempat ada komunikasi menteri terkait dan pimpinan DPR dengan istri saya. Ya. Tapi karena kemarin masih fokus untuk kembali dengan keluarga, terus merawat kesehatan dan tuntutan banyak podcast dan sebagainya, belum ada komunikasi dalam bentuk apapun, ya. Tapi kan Pak Prabowo Subianto kan kalau kita lihat dalam pemilu kemarin ini kan pihak yang berseberangan dengan Pak Tom Lembong. Ketika mendapatkan abolisi, Bapak merasa tersandra tidak, Pak? Kebalikannya. Justru saya merasa ini sangat luar biasa, ya, sangat positif. Sebagai analogi juga, ya, setelah saya pertama kali ditahan, antara yang pertama kali membela saya atau minimum membela hak saya untuk diperlakukan secara adil, itu Wakil Ketua Umum Gerindra, Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, yang kita berseberangan dalam pemilu, ya, dalam kontestasi politik, dan kita sempat, tanda kutip, ya, bentrok gitu, ya, kita sempat hajar-hajaran. Tapi begitu saya ditahan dan ditersangkakan, justru beliau yang pertama kali menyuarakan betapa pentingnya agar Kejaksaan Agung menjelaskan, ya, dan bertindak transparan. Ya. Nah, itu saya masukkan ke dalam istilahnya duplik saya, ya. Waktu saya menyampaikan keterangan final dalam persidangan, saya menyampaikan secara formal rasa terima kasih saya kepada Pak Habibur Rahman, meskipun kita berseberangan dalam kontestasi politik, beliau tetap membela saya atau membela hak saya. Demikian juga Pak Presiden itu memang kepala pemerintahan, tapi beliau juga kepala negara. Ya, jadi saya justru mengapresiasi bahwa beliau naik ke tingkat kepala negara, ya, mengesampingkan perselisihan politik, ya, demi sebuah tujuan yang lebih besar, ya. Setelah ini Bapak masih mau lanjut berpolitik atau sudah cukup kapok? Kayaknya memang nasib saya untuk terus di politik, ya. Karir saya di bidang keuangan sudah selesai, ya. Dan saya merasa terpanggil untuk terus berjuang, ya, di sektor politik, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilannya. Apalagi dengan pengalaman ini, begitu banyak pelajarannya, yang mungkin nggak bisa dipelajari dari buku
ya, atau diajarkan orang lain. Okay. Ya. Memang harus dialami langsung ya, dari dalam penjara. Jadi banyak hikmahnya, dan semoga juga abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Pak Presiden membuka potensi, membuka peluang untuk momentum yang positif. Berarti dalam waktu dekat belum terpikir untuk berada di dalam partai politik? Rasanya masih jauh ya. Pemilu juga masih lama, ya kan, masih 4 tahun lagi. Sementara rasanya banyak kalangan yang meminta saya untuk berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, ya kan, atau menyuarakan yang mereka tidak bisa suarakan ya, karena mereka tidak mendapat perhatian yang sama seperti saya ya. Jadi ini belum 2 minggu saya keluar, kembali ke hidup normal. Jadi saya dan tim saya masih lagi menginventarisasi apa yang selayaknya menjadi prioritas utama, apa yang bisa belakangan. Ya.